Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lalat, atau Musca domestica, adalah serangga kecil yang tergolong dalam ordo Diptera, serangga bersayap dua, dan famili Muscidae. Lalat ditemukan di seluruh dunia, kecuali di daerah yang sangat dingin, dan mereka dikenal karena perilaku mengganggu dan kemampuan mereka sebagai vektor penyakit. Anatomi dan fisiologi, lalat memiliki ukuran kecil, dengan panjang sekitar 6 hingga 7,5 mm. Tubuh mereka terdiri dari kepala, dada, dan perut. Kepala mereka memiliki sepasang mata majemuk yang besar, beberapa sel sensorik pada bagian belakang, dan proboscis pendek yang digunakan untuk mengisap makanan cair. Lalat juga memiliki sepasang sayap transparan yang digunakan untuk terbang. Sayap belakang mereka lebih pendek dari sayap depan. Mereka juga memiliki 3 pasang kaki yang memungkinkan mereka bergerak di berbagai permukaan. Sistem pernapasan lalat terdiri dari saluran udara kecil yang disebut trakea, yang memungkinkan pertukaran gas dengan lingkungan. Lalat memiliki siklus hidup yang meliputi tahap telur, larva, juga dikenal sebagai ulat, pupa, dan imago, dewasa. Perilaku, lalat adalah serangga yang sangat aktif secara visual dan mereka memiliki penglihatan yang baik. Mereka mampu mendeteksi gerakan dengan cepat, yang membantu mereka menghindari bahaya. Makanan utama lalat adalah bahan organik yang membusuk, seperti sampah, kotoran hewan, dan sisa makanan. Mereka juga dapat menghisap makanan cair melalui proboscis mereka. Mereka cenderung mengunyah makanan padat menjadi cairan sebelum mengonsumsinya. Lalat betina bertelur di tempat-tempat yang sesuai, seperti bahan organik yang membusuk atau kotoran hewan. Betina dapat menghasilkan hingga 150 hingga 500 telur sepanjang hidupnya. Lalat melewati tahap larva yang dikenal sebagai ulat. Ulat lalat berkembang biak di tempat-tempat yang kaya akan nutrisi, seperti tumpukan sampah atau bahan organik yang membusuk. Mereka makan secara aktif untuk tumbuh dan berkembang biak. Setelah mencapai ukuran maksimal, ulat berubah menjadi pupa dalam sebuah kokon. Di dalam kokon, ulat mengalami transformasi menjadi lalat dewasa melalui proses yang disebut metamorfosis. Lalat dewasa hidup selama beberapa minggu. Selama masa hidup mereka, mereka berfungsi dalam penyerbukan tanaman dan juga berperan sebagai vektor penyakit. Mereka dapat membawa bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare, tifus, dan berbagai infeksi. Peran ekologis dan kesehatan, lalat memainkan peran penting dalam dekomposisi bahan organik dan daur ulang nutrisi di alam. Mereka membantu mengurai bahan organik yang membusuk dan mengembalikan nutrisi ke lingkungan. Namun, lalat juga dapat menjadi vektor penyakit yang signifikan. Mereka sering terlibat dalam penyebaran patogen dan parasit ke manusia dan hewan. Mereka dapat mengumpulkan patogen di kaki dan proboscis mereka saat mendarat di bahan organik yang terkontaminasi, dan kemudian mentransfernya ke makanan dan permukaan yang mereka sentuh. Beberapa penyakit yang dapat ditularkan oleh lalat antara lain diare, tifus, kolera, disentri basiler, dan infeksi kulit. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan dan mengendalikan populasi lalat untuk mencegah penyebaran penyakit. Demikianlah penjelasan secara lengkap tentang lalat. Mereka adalah serangga yang umum ditemui dan memiliki peran ekologis yang penting, tetapi juga dapat menjadi vektor penyakit yang signifikan. Terdapat beberapa cerita rakyat yang melibatkan lalat dalam budaya berbagai negara. Berikut adalah salah satu contoh cerita rakyat tentang lalat yang berasal dari Jepang, yaitu cerita tentang lalat penyelamat. Pada zaman dahulu di Jepang, ada seorang petani miskin yang tinggal di sebuah desa kecil. Petani ini memiliki seorang putri yang cantik dan baik hati bernama Sakura. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tetapi dengan penuh kebahagiaan. Suatu hari, desa mereka diserang oleh hama yang menghancurkan tanaman dan membuat warga desa kelaparan. Semua upaya untuk melawan hama tersebut tidak berhasil, dan keadaan semakin buruk setiap harinya. Petani dan warga desa sangat putus asa. Suatu malam, saat Sakura sedang berdoa di kuil desa, dia mendengar suara lembut yang memanggilnya. Suara itu berasal dari seorang kakek tua yang muncul di depannya. Kakek itu mengenakan jubah yang indah dan berkata, "Oh, Sakura, kamu adalah anak yang baik hati. Aku adalah dewa yang dikirim untuk membantu desamu.
Aku akan memberimu kekuatan khusus untuk menyelamatkan desa ini. Dengan cepat, kakek tua tersebut mengubah Sakura menjadi seekor lalat yang bercahaya. Lalat tersebut memiliki sayap yang kuat dan mampu bergerak dengan cepat. Lalat itu diberi tugas untuk mencari dan menghancurkan hama yang mengancam desa. Lalat Sakura terbang ke seluruh desa, mencari hama yang menyebabkan kehancuran. Dengan lincahnya, ia menghancurkan dan mengusir hama tersebut dari tanaman. Tanaman desa mulai pulih dan tumbuh subur sekali lagi. Ketika malam tiba, lalat Sakura kembali ke kuil dan berubah kembali menjadi manusia. Kakek tua itu muncul lagi dan memberitahu Sakura bahwa misinya telah selesai. Dia mengucapkan terima kasih kepada Sakura atas pengorbanannya dan berjanji akan selalu melindungi desa tersebut. Dengan keajaiban lalat penyelamat, desa kembali makmur dan penduduknya hidup bahagia. Mereka selalu mengingat peran penting lalat dalam menyelamatkan mereka dari bencana. Cerita tentang lalat penyelamat Sakura menjadi cerita rakyat yang terus diceritakan dari generasi ke generasi untuk menghormati pengorbanan dan keajaiban yang dibawa oleh lalat tersebut. Cerita ini mengajarkan tentang pentingnya kebaikan hati, pengorbanan, dan kekuatan yang dapat terkandung dalam makhluk kecil seperti lalat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.